Halo, shalom semuanya. Hari ini kita kembali belajar masih di tema 4, subtema 1 dan 2. Muatan pembelajaran yang disampaikan pada saat ini adalah muatan pembelajaran PPKN. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita pada saat ini, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih Tuhan, jikalau pada saat ini kami masih Tuhan berikan kesempatan untuk melakukan kegiatan kami pada pagi hari ini, yaitu kegiatan belajar. Meskipun Tuhan pembelajaran yang kami terima pada saat ini hanya melalui video. Terima kasih Tuhan, berkati waktu kami pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, untuk semua siswa ibu yang di kelas 6, pembelajaran kita pada hari ini tentang menghargai keberagaman kegiatan ekonomi. Apa saja yang menjadi kegiatan ekonomi? Nah, mari kita perhatikan slide berikut. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda. Perbedaan kebutuhan tersebut menyebabkan beragamnya kegiatan ekonomi di masyarakat. Ada masyarakat melakukan kegiatan ekonomi berupa produksi, seperti petani jagung, apalagi peternak ayam, nelayan. Nah, dan masih banyak lagi ya contoh kegiatan ekonomi berupa produksi. Kalau dikatakan kegiatan ekonomi berupa produksi, yaitu tentu yang menghasilkan dia, baik itu menghasilkan barang maupun menghasilkan jasa. Itu sudah termasuk kegiatan ekonomi berupa produksi. Kalau menghasilkan barang ya seperti ini, petani jagung, peternak ayam, nelayan, dan lain-lain. Kalau menghasilkan jasa, tentu apa? Yaitu dokter, guru, dan sebagainya ya. Mari kita lihat kegiatan ekonomi yang kedua. Ada masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi yaitu berupa distribusi. Distribusi itu artinya penyebaran ya, penyebaran. Seperti ini pengantar barang atau kurir. Apalagi agen telur ya. Terus yang selanjutnya apalagi pedagang beras, dan masih banyak lagi yang contoh kegiatan distribusi. Kegiatan ekonomi yang selanjutnya yaitu kegiatan konsumsi. Konsumsi itu artinya yang kita gunakan, yang kita makan, yang kita pakai, itu ya. Seperti apa? Nah, ini seperti membeli barang-barang untuk kebutuhan kita ya. Apalagi makan dan minum. Ini juga kegiatan konsumsi. Apalagi membaca buku, itu merupakan kegiatan konsumsi. Menonton televisi itu juga merupakan kegiatan konsumsi, dan masih banyak lagi ya. Keberagaman kegiatan ekonomi adalah anugerah Tuhan yang harus kita syukuri. Wujud syukur beragam bentuknya, seperti saling menghargai dan menghormati keberagaman kegiatan yang ada. Contohnya seperti yang di bawah ini, percakapan. Coba kita lihat percakapan yang di bawah ini. Ya. Wah, bagus sekali mainan ini. Terima kasih, Nak. Nah, apa yang bisa kita lihat di sini? Nah, yang bisa kita lihat adalah si anak ini menghargai, memuji hasil usaha orang lain. Ya, jadi kalau ketika kita memuji hasil usaha orang lain, menghargai usaha orang lain, itu sudah merupakan wujud dari mensyukuri anugerah Tuhan, ya. Yang kedua, contoh menghargai dan menghormati keragaman kegiatan yang ada, yaitu
melakukan persaingan usaha secara sehat dan jujur. Ya. Jadi kalau kita melakukan persaingan usaha secara sehat dan jujur, itu kita sudah menghargai dan menghormati keberagaman kegiatan yang ada. Dan kalau kita sudah melakukan itu, berarti kita sudah mensyukuri anugerah Tuhan bagi kita. Ya. Yang selanjutnya adalah sikap yang harus kita terapkan dalam keberagaman ekonomi di lingkungan sekitar. Yang pertama itu saling menghargai dan menghormati antar pelaku kegiatan ekonomi. Yang kedua, membayar barang yang dibeli sesuai dengan harganya. Yang ketiga, bermain dengan teman tanpa membedakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tuanya. Jangan pilih-pilih teman maksudnya ya. Karena kalau temannya misalnya orang yang kaya, orang yang memiliki sesuatu, baru kita mau berteman. Orang tuanya pekerjaannya bagus, baru kita mau berteman. Itu bukan hal itu adalah hal yang harus kita hindari ya. Terus yang selanjutnya, tidak bersikap sombong terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tua. Misalnya seperti ini, orang tua kita itu memiliki pekerjaan, misalnya memiliki suatu perusahaan yang besar, ya, karena orang tua kita itu memiliki suatu perusahaan yang besar, jadi kita bersikap sombong, ya, membanggakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tua kita tersebut. Itu harus kita hindari, ya. Jadi bukan hal yang perlu kita terapkan dalam keberagaman ekonomi. Yang selanjutnya, memudahkan kurir dalam mengirim barang dengan cara memberikan alamat yang jelas, ya. Memuji barang yang dihasilkan oleh pelaku kegiatan ekonomi yang lain, ya. Kalau ada barang yang dilakukan oleh kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku kegiatan ekonomi lain, kalau memang dia bagus, berkualitas, kita harus memberikan satu pujian, ya, apresiasi atas karyanya. Yang ketujuh, melakukan persaingan sehat antar pelaku kegiatan ekonomi. Ya. Coba perhatikan cerita di bawah ini. Nah, di sini ada satu cerita ya. Ceritanya tentang Lani adalah siswa kelas 5 SD Nusantara. Ia dikenal sebagai anak yang pintar dan rajin membaca. Ia juga rajin sekolah dan selalu menyelesaikan tugas sekolah tepat waktu. Nilai-nilai ulangannya selalu berada di atas rata-rata nilai teman-teman di kelas. Selain itu, ia juga sangat ramah, ceria, dan suka membantu teman-teman yang mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas sekolah. Hingga pada suatu hari, Lani sedang memakan bekal sekolahnya di kantin sekolah. Benny datang mendekatinya. "Lani, kuemu tampak enak. Sini aku mau kuemu." "Ini setengah saja ya, karena aku lapar. Tadi pagi aku bangun kesiangan, jadi tidak sempat sarapan." "Sini bagi. Pokoknya kau harus berikan kuemu. Lihat tuh, baju seragammu sudah kumal. Sepatumu juga sobek. Berikan kuemu." Lani tertegun mendengar perkataan Benny. Ia baru menyadari bahwa dirinya memang hanya anak orang miskin penjajah kue keliling. Ayahnya pekerja serabutan yang tidak menentu penghasilannya. Lani memandangi sepatunya yang tampak mulai menganga, juga seragam sekolahnya yang tidak lagi terlihat warna aslinya. Sejak hari itu, Lani kemudian menjadi anak yang pemurung. Ia tampak selalu sedih dan tidak lagi bersemangat untuk pergi ke sekolah. Nah,
Dari cerita yang Ibu bacakan, yang kamu baca, coba kamu pikirkan pertanyaan di bawah ini. Dan nanti hasilnya kau tuliskan di buku latihan tema ya. Yang pertama, bagaimana karakter tokoh Lani dan Beni? Yang kedua, bagaimana sikap Beni kepada Lani? Apa yang seharusnya Beni lakukan? Jelaskan dan berikan alasan. Yang ketiga, bagaimana sikap Lani setelah Beni menghinanya? Apa yang sebaiknya Lani lakukan? Jelaskan dan berikan alasan. Nah, anak-anak semuanya, kita diciptakan Tuhan yang Maha Esa dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan dengan bakat serta potensi yang berbeda-beda. Perbedaan kemampuan dan perbedaan ekonomi tersebut hendaknya tidak menjadi sumber perpecahan. Perbedaan tersebut juga tidak perlu mempengaruhi rasa percaya diri ya. Ini diingat ya. Nah, selanjutnya bangga menggunakan barang buatan dalam negeri, produksi dalam negeri ya. Mencintai tanah air merupakan kewajiban setiap warga negara. Mencintai tanah air dapat diwujudkan dalam berbagai hal, seperti bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Contoh menggunakan barang buatan dalam negeri yaitu batik. Pencak silat itu produk dalam negeri ya, sepatu Cibaduyut. Nah, dan masih banyak lagi. Jadi, kewajiban kita yaitu mencintai tanah air. Bagaimana cara kita mencintai tanah air? Mencintai tanah air itu dapat diwujudkan dengan bangga menggunakan barang buatan dalam negeri ya. Baiklah, informasinya dicatat ya. Latihannya adalah dari Bu Pena, halaman 27, bagian ayo berlatih. Dan halaman 55, bagian ayo berlatih juga, oke? Semangat belajarnya. Jangan pernah menyerah. Sekian dan terima kasih.